tua. Nggak usah langsung hujan rene apik kalau menurut saiki. Saya pintenan, Bu. Sing endi? Yang es buah aja, Bu. Kale. Langsung minum mawon. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman. Ketemu lagi dengan saya ya. Salam motovlogger. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk jalan-jalan lagi ya. Dan untuk perjalanan kali ini kita mau ngajak teman-teman untuk menyusuri jalan baru yang menghubungkan antara Kabupaten Gunung Kidul dan juga Kabupaten Sleman ya teman-teman. Saat ini kita berada di Jalan Gading alternatif untuk ke arah Karangmojo ya teman-teman. Dan untuk perjalanan yang akan kita lewati kali ini, kita akan menyusuri jalan dari Gading, Kecamatan Pelayan, Wonosari, Gunung Kidul, untuk tujuan akhir Bokoharjo, Prambanan, Sleman ya teman-teman. Dan saat ini kita ada di Dusun Gading 3, Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul. Di sebelah kanan kita ini ada bandara, satu-satunya bandara yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ya teman-teman. Dan untuk jalannya sendiri masih mulus ya teman-teman. Dan cuaca untuk sore hari ini juga alhamdulillah cerah, meskipun tadi sempat gerimis ya teman-teman. Dan ini juga udah mendung. Moga-moga ini nanti nggak hujan ya teman-teman. Dan di pertigaan ini kita ambil ke arah kiri ya teman-teman, atau ke arah utara menuju Jalan Ngalang Gading. Jalan Ngalang Gading ini dibangun pada tahun 2017 ya teman-teman. Dan masih bisa kita lihat bahwa kalau ini jalannya itu masih mulus ya teman-teman, masih bagus banget. Lalu apakah Jalan Gading Pelayan ke Bokoharjo itu sudah bisa dilewati sepenuhnya ya teman-teman? Karena saya juga belum pernah lewat sini ya. Untuk yang ke yang dari Gading ke perapatan Gede Ngalang terus ke arah kiri sampai ke Sambi itu saya sudah pernah lewat sini ya teman-teman. Tapi untuk yang Ngalang ke sana itu saya belum pernah lewat ya. Dan ini adalah pertama kalinya saya mau menyusuri jalan ke arah sana ya. Jadi seperti apa perjalanan ini, kita ikuti ya teman-teman. Untuk jarak yang akan kita tempuh dari Gading ke arah Bokoharjo Prambanan itu sekitar 30 km ya teman-teman, dan lumayan jauh juga. Dan ini kita sudah mulai memasuki hutan bunter ya teman-teman. Taman Hutan Raya Tahura Bunter yang memiliki luas sekitar 634 hektar ya teman-teman. Untuk pintu masuknya ke Tahura ini ada di Jalan Jogja Wonosari ya teman-teman. Yang tanjakan itu ya, itu adalah pintu masuk kalau kita mau ke objek wisata Bunter.
Dan di sebelah kanan tadi itu ada ini ya teman-teman, apa namanya, objek wisata kalau nggak salah, soalnya tadi ada papan namanya cuman nggak sempet ngebaca, jadi kurang tahu nama objek wisatanya apa. Untuk pembangunan jalan dari Gading Pelayan Wonosari ke arah Bokoharjo Prambanan Sleman itu enggak dibangun untuk satu periode ya teman-teman, jadi itu ada step-stepnya, atau apa ya, bisa dibilang apa sih arahnya ya, separuh-separuh bangun gitu ya teman-teman. Untuk ruas jalan yang ada di Gayam Harjo sampai ke Tawang itu dibangun pada tahun 2017 ya teman-teman, sejauh 3 km. Selanjutnya di tahun 2018 dibangun ruas jalan Ngalang Gading sepanjang 6 km. Kemudian di tahun 2021 dilanjutkan lagi pembangunan Tawang Gading ya teman-teman. Kok Tawang Gading, kok Tawang Ngalang. Tawang Ngalang sepanjang 9,5 km yang ditargetkan itu selesai tahun 2023 kemarin ya teman-teman, dan bisa dilewati untuk mudik lebaran tahun 2024 besok ya teman-teman. Dan yang saat ini masih dikerjakan itu yang ada di daerah ruas jalan Bokoharjo hingga ke Gayam Harjo ya teman-teman, sepanjang 10 km, dan nanti juga ketemu di exit tol mana itu Bokoharjo ya teman-teman. Nah, perempatan yang barusan kita lewati itu adalah perempatan Gede Ngalang ya teman-teman, yang kalau kita ke kiri itu kita bisa menuju ke Sambipitu atau ke arah Jogja Wonosari, dan kalau kita ke arah kanan kita akan ke arah Kecamatan Lipar, Kecamatan Ngawen ataupun Kecamatan Semin ya. Dan kita lurus teman-teman, kita ke arah Tawang. Jalan alternatif Gading Bokoharjo ini dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan ya teman-teman yang ada di Jalan Wonosari Jogja, terutama kalau apa ya, lebaran itu kan macet banget itu yang ada di Bukit Bintang Patok itu ya teman-teman. Itu ramai sekali dan itu tanjakannya itu juga sangat tinggi ya teman-teman. Dan untuk yang dari arah Sleman, Prambanan, Klaten itu bisa lewat sini ya teman-teman. Jadi lebih, kalau untuk jalannya itu lebih landai ya teman-teman dibandingkan yang ada di Jalan Wonosari, terutama yang ada di Patok itu ya teman-teman. Bukit Bintang Patok itu terlalu macet. Bisa kita lihat ya teman-teman, jalannya bagus banget, lebar juga, dan ini pemandangan di sekitar kanan kiri itu juga bagus ya teman-teman, yang membuat kita itu nyaman lah kalau melewati jalan ini ya teman-teman. Untuk jalan yang Jogja Wonosari itu sekarang itu sudah bukan sudah ya, tapi agak sempit ya teman-teman, dan kalau berpapasan sama bis-bis yang bis pariwisata gede-gede itu susah untuk kita mau nyalip, dan kalau udah di belakangnya itu susah banget. Ini loh teman-teman, keren banget ya pemandangannya ya. Di kanan kiri kita bisa lihat kebun warga ya teman-teman.
Keren lah pokoknya, teman-teman harus bisa bukan bisa, harus kesini ya teman-teman untuk menikmati perjalanannya. Ya walaupun sekedar kita itu jalan-jalan saja ya teman-teman, gak ada tujuan. Dan ini nanti ada apa namanya, jembatan itu ya, jembatan apa namanya yang ada ujungnya Gedung Kandang, yang dulu ada air terjunnya itu ya teman-teman, yang jadi ikon untuk jalan ini ya teman-teman, jalan alternatif Sleman Gunung Kidul. Untuk teman-teman yang ada di daerah Prambanan, Sleman, terus Klaten yang lebaran atau mungkin pengen apa ke Wonosari lah, mudik lah, bisa lewat jalan ini ya teman-teman. Jalannya sudah bagus banget ini, justru lebih bagus daripada yang di jalan Jogja Wonosari. Keren lah pokoknya teman-teman. Dan mungkin ini besok kalau sudah apa namanya puasa itu banyak yang ngabuburit ke sini ya teman-teman, karena di samping perjalanannya yang menyenangkan dan juga pemandangannya yang bagus, jalan baru ini menjadi destinasi atau tujuan wisata yang apa namanya itu teman-teman, cukup menyenangkan ya, walaupun cuma jalan-jalan gak ada tujuan. Seperti yang bisa kita lihat ya teman-teman, ini adalah tanjakan yang cukup tinggi ya, lumayan tinggi lah. Jadi untuk teman-teman yang mau kesini itu bisa dicek dulu ya kendaraannya, baik itu pengereman, terus apa, oli, mesin, dan juga kesehatan motor itu diperhatikan ya teman-teman. Ya biar kita itu nyaman kalau kita jalan ya teman-teman, terutama yang jalan jauh lah gitu. Keren cuy, mosok dora pengen diri teman-teman, sudah banyak yang kesini loh. Ini adalah jembatan Ngalang ya, cuman tadi ini yang jembatan Ngalang berapa ya, tadi udah lewat belum, gue malah nggak ngelihat, nggak sadar teman-teman. Keren jalannya bagus banget ini. Dan ini kalau kita ke kanan itu bisa ke arah Ngelangeran itu ya teman-teman, yang dari apa namanya bawahnya itu, yang dari Embung, kan di situ ada embungnya juga ya teman-teman. Nah di situ terus nanti ketemunya itu kalau nggak salah di perempatan apa ya namanya ya, perempatan Tawang. Ini juga tanjakannya lumayan tinggi teman-teman, tapi masih normal-normal saja. Kalau yang di apa Watu Gupit itu yang lumayan tinggi kalau dari bawah ya teman-teman, dan jalannya itu rusak. Saya pintenan bu, sing endi? Yang es buah aja bu. Kale. Langsung minum mawon.
Atur nuwun. Nah teman-teman, ini adalah ikon dari Jalan Gading ke Bokoharjo ya teman-teman. Dan di sini tuh ramai banget teman-teman. Apalagi kalau udah sore teman-teman. Katanya lebih ramai, kata ibu yang jualan tadi itu kalau jam 5 setengah 6 itu ramai banget teman-teman. Banyak yang kesini yang lihat sunset, karena ada sunset, kita bisa lihat sunset di sini ya teman-teman. Dan ini adalah tanjakan yang cukup tinggi, yang menurut saya paling tinggi dari yang tadi kita lewati ya teman-teman. Dan cukup panjang juga ini tanjakannya. Oh ya teman-teman, jembatan tadi itu jembatan Kedung Kandang ya teman-teman, yang dulu itu di bawahnya itu ada air terjun musiman yang cukup indah, namanya air terjun Kedung Kandang ya teman-teman. Dan kurang tahu juga ini nanti kalau musim hujan sudah tiba apakah masih ada untuk air terjunnya ya teman-teman. Kita kesini lagi ya teman-teman kalau udah musim penghujannya datang, kita lihat apakah masih ada air terjunnya. Mudah-mudahan masih ya teman-teman, soalnya tadi saya lihat di bawah itu dibikinkan saluran air ya, yang di ujung jembatan. Nah, yang barusan kita lewati itu adalah perempatan perempatan Langeran ya teman-teman. Yang kalau kita ke kiri itu kita akan diarahkan ke Patok atau ke arah Jalan Jogja Wonosari ya teman-teman. Dan kalau kita ke kanan kita akan ke objek wisata Gunung Api Purba Langeran ya. Dan kalau kita lurus kita ke arah Tawang, dan kita lurus terus ya teman-teman. Yang untuk teman-teman yang pengen ke Gunung Api Purba bisa ke arah kanan tadi ya teman-teman. Gunung Api Purba ini terletak di Desa Langeran, Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul ya teman-teman. Dan puncak tertinggi di Gunung Api Purba itu bernama Puncak Gunung Gede ya, di ketinggian 700 mdpl atau 700 meter di atas permukaan laut ya teman-teman. Dan Gunung Api Purba ini memiliki luas sekitar 48 hektar dan merupakan destinasi wisata terbaik di Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta ya teman-teman. Teman-teman kunjung sinilah, banyak banget objek wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini ya teman-teman. Dari wisata alam, pegunungan, pantai, goa, banyak banget pilihannya teman-teman. Tinggal kita mau pilih yang mana. Kita tadi sudah melewati perempatan Tawang ya teman-teman. Perempatan Tawang yang kalau ke kiri itu ke arah Patok atau ke Ngoro-Ngoro itu ya teman-teman. Terus tanjakan Petir ya, bisa lewat situ ya teman-teman. Dan kalau kita ke kanan itu ke Gunung Api Purba juga bisa ya teman-teman. Dan kita ambil jalan yang lurus, kita lurus ke arah Jalan Sembada Dayani ya teman-teman. Dan ini adalah jalan alternatif menuju ke arah Klaten.
Dan di sini tuh tanjakan ya teman-teman, kok tanjakan, turunan, karena kita dari arah kita dari arah Wonosari, berarti kita di sini tuh turun ya teman-teman. Dan ini turunannya itu cukup panjang dan juga turunannya itu ngeri lah pokoknya. Kalau belum pernah kesini pasti kaget. Seperti yang bisa kita lihat ya teman-teman, kalau di depan ini dari tadi masih dalam posisi turun ya teman-teman. Dan ini kayaknya masih panjang juga, kayaknya berkelok-kelok turun. Kita harus hati-hati ya teman-teman. Untuk semua pengendara sepeda motor, kendaraan mobil, pokoknya yang sering atau banyak di jalanan itu, kita harus hati-hati ya teman-teman. Ada keluarga yang menunggu di rumah. Nah, ini adalah jembatan Handayani ya teman-teman, yang menjadi batas antara Kabupaten Gunung Kidul dan juga Kabupaten Sleman. Dan sekarang ini kita sudah berada di Kabupaten Sleman ya teman-teman, tepatnya di Pedukuhan Lemah Abang, Desa Gayamharjo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dan ini kita naik lagi ya teman-teman, setelah tadi kita turun, kali ini kita ke atas ya teman-teman, kita nanjak. Dan ini tanjakannya juga lumayan panjang. Kita harus selalu hati-hati dan waspada ya teman-teman, karena keluarga tercinta itu selalu menunggu di rumah ya teman-teman. Nah, di pertigaan ini kita ambil ke arah kiri ya teman-teman. Kalau lurus masih ke arah Klaten, dan kita ambil arah kiri ya teman-teman. Kita masuk ke Jalan Baratayuda, dan bisa teman-teman atau kita lihat ya, jalan di sini tidak selebar atau tidak sebagus yang tadi kita lewati ya teman-teman. Jadi kita harus hati-hati dan lebih waspada ya teman-teman, karena di sini lumayan kecil jalannya, terus berkelok-kelok, naik turun. Dan di jalan ini juga nanti kita bisa ketemu beberapa objek wisata ya teman-teman, di antaranya Obelisk Hill, terus Candi Ijo, terus ada juga tebing Breksi ya teman-teman. Ada juga bukit Bukit Teletubbies kalau nggak salah teman-teman, ada di jalur ini ya teman-teman. Kita masih turun ya teman-teman, kita ngikutin jalan ini untuk sampai ke Jalan Piungan Prambanan. Dan itu tadi yang ke arah kanan itu yang mau ke Obelisk Hill ya teman-teman. Terus nanti juga ketemu Candi Ijo sama tebing Breksi, dan kita ambil ke arah sini yang lurus ya teman-teman, yang langsung ke arah nanti tembusnya itu Jalan Piungan Prambanan ya teman-teman. Lumayan sepi perjalanan di sini ya teman-teman. Tapi tetap sejuk ya teman-teman, karena pemandangan di kanan kirinya itu masih rimbun dengan pepohonan, dan karena juga ini sudah memasuki musim penghujan, jadi pohon-pohon itu terlihat rindang, nggak gersang seperti kalau kita kesini pas musim kemarau ya teman-teman. Oke teman-teman, segini dulu video dari saya ya. Kita lanjut di
video-video selanjutnya. Terima kasih.